Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut pelajaran kita masih dalam salat. Syarat-syarat sah dua khutbah. Dari pertama atau dari mana? Nomor 3. Coba ulangin saja. Syarat-syarat sahnya dua khutbah. Yang pertama kemarin laki-laki, ya. Yang kedua suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, alias yang menjadi khatib ini mesti wajib berwudu, mesti tuntas mandi junubnya. Ini khusus bagi khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah selain Jumat itu enggak wajib berwudu. Artinya seperti salat hari raya umpama. Setelah selesai salam salat hari raya, kan khatibnya naik mimbar tuh. Tiba-tiba umpamanya khatibnya batal wudunya atau terkentut, ya lanjutkan saja khutbahnya, nggak apa-apa, sah saja. Jadi yang wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar cuma khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat itu tidak wajib, melainkan hukumnya cuma sunnah aja. Lanjut. Syarat yang ketiga, suci di badan, pakaian, dan tempat dari segala najis. Ini yang penting juga adalah suci dari hadas, suci dari najis di badan. Badan ini yang permukaan kulit, kemudian termasuk bawah kuku, dalam mulut, hidung, ya, lubang hidung yang sampai ke tulang hidung, telinga sampai satu ruas jari kelingking. Ini semuanya suci, termasuk adalah di bawah kuluf, yakni orangnya wajib berkhitan. Kalau dia tidak berkhitan, kalau ada najis di bawah kulufnya, itu dia dikatakan bernajis badannya. Kemudian pakaian juga bersih dari najis. Pakaian itu adalah apa yang dipakai. Yang dipakai itu dari pakaian dalam, celana katuk atau celana pendek, sarung, gamis, ya. Kalau baju kaos oblong, kaos apa namanya? Singlet kah? Singlet, ya, atau baju dalaman, luar, jas, jubah, selendang, kopiah, surban, ini semuanya yang dipakai namanya. Atau apa saja yang dibawa. Yang dibawa itu seperti ada tasbih, uang, handphone, kertas, catatan, atau apa saja. Termasuk juga ini jam tangan, cincin, kalung, itu semuanya masuk kategori yang pakaian karena dia dibawa. Atau yang menempel di badan. Yang menempel di badan itu atau menempel di pakaian, ya, seperti aksesoris, ya. Ini termasuk apa namanya ini? Nih, mikrofon nih. Makanya kalau boleh nih, ya, kalau boleh saya sarankan di masjid kita ini kalau bisa jangan lagi pakai mikrofon yang pakai kabel. Sekarang banyak mikrofon yang wireless kah, yang tidak pakai kabel dan tidak perlu pakai baterai, dia main cas saja. Dan itu harganya ada yang 1 juta sekian, ya, dapat 2 lagi, dapat 2 biji, itu harganya 1 juta sekian, 1,2 atau 1 berapa itu, asal pintar nawar saja. Ada yang 1 biji saja harganya 500 atau 600. Saya dapat di Samarinda 6,5, saya tawar 500, mau, ya, wireless yang pakai yang bagus, dan juga jangan terlalu besar sininya. Kalau terlalu besar kan jelek juga. Ada yang kecil, kayak tempat on off-nya, ya, volumenya di sini
bagus. Nah, ya, itu lebih baik kalau untuk yang jadi imam, yang jadi khatib, dan juga tidak terlalu ribet. Kalau ini kan kelewer ini, nah, kabel nah, ya kelewer susah, ya. Kemudian apalagi yang di sini nah, kalau di sini terkadang terkait tok jatuh dia. Nah, jadi kalau bisa ada duitnya kan musiknya banyak duitnya, belilah ini. Saya sarankan beli, ya. Beli itu murah saja, nggak juga mahal-mahal banget. 1.200.000 atau 1.300.000 dapat 2 biji itu, yang satu box dapat 2 biji. Jadi kalau satu rusak masih ada safety-nya. Nah, kenapa? Karena kalau kabel begini nih ya, ini kabel nih ya, umpama khatib kayak kabel begini, umpama di ujungnya situ, nah di ujung kabel ini umpama ada tai cecak sebiji, nah nempel di sini, tai cecak nempel di kabelnya sini, nah maka ini termasuk pakaian yang tidak boleh dibawa karena dia bernajis, nempel di kepala sini, di telinga sini. Nah, jadi hati-hati itu. Nah, jadi pakaian itu adalah apa yang dipakai, apa yang dibawa, apa yang menempel di badan, semuanya itu adalah termasuk pakaian. Kemudian yang ketiga, bersih juga adalah tempat, ya, tempat bersih dari najis. Ini penting mimbar ini. Ini mimbar ini penting, jangan sampai ada najis. Makanya kalau kita pergi ke Banjar atau kemana, ya terkadang kita lihat di atas mimbar itu ada semacam kelambu itu. Dulu saya bingung, ada kelambu kata saya di atas mimbar ini. Berkeramat kah apa namanya ini, mimbarnya apa enggak? Saya lihatin kelambu. Oh, ternyata itu untuk menahan tai cecak tidak jatuh sampai ke atas mimbar ini. Dan terus terang saya pribadi lebih senang mimbar permanen. Mimbar permanen itu kayak mimbar di Hadramaut ya. Nah, kayak mimbar di Hadramaut dia permanen, jadi nongol di atas itu mimbarnya. Nah, itu kalau ada najis di dindingnya atau di apa nggak ada masalah. Tapi kalau di mimbar sini, di atas itu ada tai cecak. Si khatib ini tahu ada tai cecaknya. Kemudian ketika dia berkhutbah, dia megang mimbar gini, nah dia pegang gagangnya itu, dia pegang tiang ini, dia pegang, dia cengkram begini tiangnya. Maka ketika dia cengkram begini, itu dia sudah nyangkut dengan mimbar tadi, alias mimbar yang tadinya tempat berubah menjadi pakaian karena dia cengkram begini. Nah, ini kalau ada najisnya selesai dia urusan. Dan terus terang saya pribadi biasanya kalau jadi khatib itu mimbar itu saya tidak cengkram begini tiangnya, saya cuma begini. Nah, kalau dia begini nggak apa-apa. Sama dengan sejadah. Nah, sejadah, umpama kita sholat sejadah. Jadi kalau sejadah itu umpama di ujung sejadah itu, nah di ujung sejadah ada najisnya. Kita sholat di sejadah, asalkan badan kita, pakaian kita tidak mengenai najis itu, tidak apa-apa. Tidak mengenai najis yang ada di ujung sejadah, nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau kita sejadahnya sejadah semacam plastik begitu atau apa gitu ya. Pas kita sholat, ya, pas berdiri atau apa. Nah, kemudian mohon maaf ya, saya angkat kaki saya ini contoh saja ya. Mohon maaf, begini umpama, nah, nempel kan ya. Tiba-tiba pas kita ngangkat, dia nempel di sini. Tek, nah, nempel di sini. Di ujung sejadah itu ada najisnya. Nah, nempel di kaki ini nempel sejadahnya, pas kita duduk atau berdiri nempel dia. Nah, ketika dia nempel sejadah tadi itu ke kulit kita, yang nempelnya itu lengket ya, bukan sentuh. Kalau ini kan sentuh nggak nempel. Kalau nempel itu pas kita angkat kaki atau tangan kita, tek, nah angkat dia, nah ngikut. Ini sejadah yang di ujungnya ada najis tadi. Ini sejadah yang tadinya dia tempat berubah fungsi, namanya menjadi pakaian. Paham nggak maksudnya? Nah, oleh karena itu saya terus terang pribadi lebih senang mimbar itu yang permanen, yang terbuat dari semen langsung. Kalaupun di atas mimbarnya itu ada najis nggak apa-apa, karena dia permanen ke bumi. Kalau ini kan dia lepasan ya, lepasan. Nah, terus terang saya lebih senang yang permanen.
Rencananya nanti saya bikin masjid di pesantren itu pakai mimbar permanen. Jadi pakai semen saja, tapi nanti baru dihias cantik. Jadi bentuknya kayak mimbar tapi permanen. Terus juga termasuk hati-hati adalah tongkat. Coba bapak-bapak ya, kalau saya jadi khatib sini perhatikan saya. Pertama saya memegang mimbar itu tidak begini, tapi memegang tiangnya begini saja atau begini. Kalau ini kan di sini ya. Nah, di atasnya begini aja. Tidak mau mencengkeram begini. Gini aja asal nempel, asal menyentuh gitu. Kemudian apa namanya? Tongkat itu kalau saya jadi khatib, biasanya sebelum saya jadi khatib, saya lihat tuh tongkat dulu tuh. Kemudian saya putar-putar. Bukan saya bacain, bukan. Kenapa? Kepingin melihat ada tai cecaknya apa enggak. Kan itu mulai dulu itu sering saya perhatikan kalau jadi khatib, tongkat tuh saya putar-putar. Pernah kejadian di salah satu masjid. Ya, salah satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Waktu saya jadi khatib itu sebelum jadi khatib saya naik di mimbar, sebelum berbicara saya pegang tongkat itu, saya lihat putar-putar. Apa yang terjadi? 2 biji tai cicak nempel di mana namanya itu? Di tongkatnya. 2 biji di tongkat itu ada tai cicak. Nah, ini berarti ini kaumnya nggak bersihin ini. Kaumnya nggak bersihin mimbar, jorok kan kaumnya. Saya putar, saya bilang, ya orang lagi adzan kedua. Saya bilang sama yang di depan, panitia apa pengurusnya, Pak, ini ada tai cicaknya. Tolong ambil air, siram ini, dibuang, siram, bersihkan ini. Najis ini. Saya ajak ngomong waktu orang adzan kedua itu. Nanti kalau sudah bawa ke sini. Tapi saya tunggu, nggak ada kembali tongkatnya. Tongkatnya nggak kembali. Ya sudah, saya naik aja khatib gitu ya, naik jadi khatib. Kemudian nggak ada pakai tongkat-tongkatan, nggak pakai tongkat-tongkatan. Ada lagi, saya tidak sebutkan masjidnya. Itu di salah satu perusahaan itu karyawannya banyak ya, ratusan mungkin ribuan, masih di Balikpapan. Waktu itu baru pindah masjid kan ya di perusahaan itu. Dipanggil saya, bisakah jadi khatib? Kata saya bisa. Jadi masjidnya besar, lebih besar dari masjid kita ini, cuma 1 tingkat saja ya. Kayak kita 1 tingkat, lebih besar daripada ini. Karena mimbar masih masjidnya baru, saya datang begitu sholat Jumat, kata saya mana mimbarnya? Mimbarnya mana, kata saya. Gak ada mimbarnya Pak, katanya, baru masjidnya. Lah terus gimana ini? Kursi mana kursi, kata saya. Akhirnya dikasih kursi saja. Ya saya berkhutbah nggak pakai mimbar, karena mimbar ini kan tidak wajib ya. Hukumnya sunnah saja naik di atas mimbar. Tapi kalau nggak di mimbar ya di tempat yang tinggi. Maka murtafi', kata ulama, tempat yang tinggi dikit. Nah, jadi saya berkhutbah cuma berdiri saja, ada bangku. Nah, waktu duduk di antara 2 khutbah baru duduk di bangku. Untung nggak duduk di jamaah. Ya, nggak duduk di jamaah. Yang lucu ada pernah terjadi ini ya, Allah alam, apa hukumnya saya belum tahu juga hukumnya. Tapi insya Allah tidak batal khutbahnya, tidak batal Jumatnya. Waktu itu khatib tidak ada datang. Pernah kejadian di masjid nih, masjid mana gitu ya, pernah kejadian. Saya tidak sebutkan masjidnya. Kejadian beneran. Jadi khatibnya itu hari itu nggak datang. Di berapa masjid itu khatib sering nggak datang ya. Jadi terkadang ada masjid itu ngeluh sama saya. Anu Pak, ini khatibnya sering nggak datang di sini. Sering nggak datang. Ya, saya tidak nyalakan khatibnya. Saya tanya dulu nih ya, saya cek dulu nih masjidnya nih. Mohon maaf Pak, kenapa nggak datang? Nggak tahu katanya. Khatibnya sering nggak datang, kenapa? Saya tanya, begini Pak ya, mohon maaf. Berapa bisyarahnya di sini kalau orang jadi khatib? Honornya berapa?
Sekian kata dia. Ya Allah kata saya, sampean cari khatib di sini ustadz-ustadznya yang jam tayangnya banyak. Artinya yang kelas-kelasnya bagus-bagus nih. Tapi kesampaiannya masih segitu. Pelit banget bahasa, dalam hatinya nih ya. Saya bilang pelit lah bahasa kitanya. Lalu saya nasihatin, Pak jangan segitu ngasihnya Pak. Sampai terus dibanding ke masjid lain. Ke masjid lain harus dibanding. Jangan enggak harus dibanding. Ini kan masjid sampai di tengah kota. Banyak orang di sini, lain masjid di pedalaman. Di kilo 20 atau 50 situ lain lagi masalahnya, orangnya dikit. Kalau di Amburawang sana orang jadi khatib 100.000 itu sudah banyak itu. Ya, di Banjar itu. Nah, itu sudah banyak, tapi di Balikpapan jangan segitu sampean ngasih. Nah, berapa ngasih? 2,5. Oh, pantasan kata saya, khatibnya jarang datang. Ya, jarang datang. Di Balikpapan ini minimal sudah di masjid-masjid tengah kota itu 500 sudah. Kasihan, bensin berapa? Apalagi saya di Amburawang tuh, bukan saya, mendingan saya. Artinya turun naik tuh sekarang kalau motor saja 50.000. Motor tuh 50.000 bensin tuh, Pertamax dan lagi Pertalite. Ya, sekali penuh tuh 80.000 kah? Penuh Pertamax. Bayangkan itu. Pakai mobil bisa 150.000 itu. Ulang balik itu 100 sampai 150.000 sekarang. Luar biasa. Kata saya jangan begitulah. Atau duit umat, kembalikan ke umat. Nah kalau sampai mau cari harga ustadznya, harga nilai misalnya segitu, jangan pakai ustadz yang ternama, ustadz yang dekat sini aja, enggak apa-apa, senang aja dia dikasih gitu. Tapi kalau ustadz-ustadznya jauh dari mana-mana, dari kilo, dari mana-mana jauh, yang mereka punya jam tayang banyak, punya punya ya bahasa kitanya ustadz yang bagus lah. Jangan segitu, itu tidak menghormati caranya. Nah, tidak baik sudah begitu. Orang duitnya duit dari umat, kembalikan ke umat. Nah, jadi kan nanti ketika umat mendengar si khatib siapa, oh khatibnya ini terkenal, khatibnya bagus, senang dia. Khatibnya senang. Nah, seperti itu. Masa kalah dengan artis kata saya. Artis diundang pakai pesawat, helikopter, apa semuanya. Nah, padahal dia membawa kesesatan. Ya, membawa orang kepada lupa dengan Allah. Kalau sampai kan hargailah seperti itu. Untung-untungnya udah boleh gitu, nggak ikhlas begitu. Ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas. Sampai kurang menghargai dengan ilmu orang, dengan agama itu kurang menghargai. Hargailah. Jadi itu pernah saya sarankan. Berapa masjid saya pernah sarankan itu, jangan begitu Pak. Sampai masjid tengah kota. Studi bandinglah kepada masjid-masjid yang lain. Nah kembali ke masjid yang tadi itu, khatibnya ini nggak datang waktu hari itu. Nah, jadilah imam ketuanya atau siapa begitu ya? Karena dia ya dadak-dadakan, ya berdirilah dia. Nah, jadi khatib pakai buku, dia kan ada buku khatib yang sudah disediakan kan kalau dadak-dadakan. Jadilah khatib dia. Di waktu duduk di antara dua khutbah, dia cari khutbah kedua ini nggak ada. Khutbah kedua nggak ada, dia nggak hafal juga. Akhirnya apa? Habis itu dia turun dulu cari masuk ke dalam kemana? Mihrab atau kemana? Cari buku khutbah yang ada khatib keduanya. Setelah dia dapat baru kembali lagi. Ya, enggak tahu apa hukumnya itu sah atau tidak, wallahu alam. Wallahu alam, saya tidak tahu hukumnya sah atau tidak itu ya. Tapi kalau seandainya tidak tahu lama jauh jaraknya ya ala kuliah. Wallah alam, saya terus terang nggak tahu hukumnya itu, saya belum tahu hukumnya itu. Khatib turun dari mimbar, ya khatib turun dari mimbar dengan keuzuran seperti itu. Wallah alam. Kalau khatib batal lain masalah. Itu udzur. Khatib batal, ya batal wudunya ya tidak keluar, berwudu. Kalau seandainya jaraknya lama itu sekedar kurang lebih 2 rakaat salat, ya anggaplah 3 menit atau sampai 5 menit. Kurang daripada itu boleh nyambung. Tapi kalau seandainya lebih daripada itu, putus khatibnya, putus khutbahnya maksudnya. Artinya boleh mengambil salah satu 2 cara. Yang pertama, dia gantikan orang lain untuk jadi khatib. Nyambung, asalkan yang mengganti ini mendengar rukun khutbah dari awal.
Kalau nggak ada ya sudah, tunggu dulu dia kembali. Kalau seandainya terlalu lama batal keluarnya, ya ulang saja nanti rukun khutbahnya saja diulang. Siapa yang ulang? Yang khatib pertama. Ya. Tapi kalau seandainya tidak terlalu lama ya langsung saja boleh begitu. Nah itu permasalahan perlu diwaspadai masalah itu. Itu ya. La ilaha illallah. Nah, jadi bersih badan, pakaian, tempat dari segala najis. Ini penting. Kalau khutbah Jumat, tapi kalau bukan khutbah Jumat, khutbah selain Jumat itu tidak wajib hukumnya, alias hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Wallah alam, saya pernah cerita nggak di sini ya? Pernah kejadian di Penajam. Ketua masjid ini, ketua masjid permanen lah ibarat kata. Sudah permanen, otoriter lagi. Ya, enggak mau ganti-ganti, pokoknya semaunya dia. Jamaah itu sebenarnya nggak suka dengan ketua ini dan mungkin korupsi juga. Karena kan orang tuh ada aja ya, bukan memakmurkan masjid tapi mencari kemakmuran di masjid. Bukan menghidupkan masjid tapi mencari kehidupan di masjid. Banyak itu. Karena masjidnya dekat, ya di Penajam lah, di tengah-tengah kota lah ibarat kata Penajam itu banyak duitnya. Si ketua ini nggak mau diganti-ganti, otoriter. Pokoknya masyarakat, terutama pengurus yang lain itu sudah nggak suka dengan khatib ini. Jadi waktu itu hari raya Idul Fitri kalau nggak salah, dia nggak mau cari khatib. Pokoknya dia yang mau jadi khatib. Dia yang jadi khatib, dia yang jadi imam, pokoknya dia yang borong. Abdul Raub nih ya. Mohon maaf ya, bukan menjelekkan nama orang ya. Ya, jadi meraup jangan orang banyak, diraupnya supaya honornya khatib, imam dia yang ngambil ya. Nah, ketika dia jadi khatib, mungkin sudah doanya orang ya, sudah jengkel orang. Jadi Allah ingin menurunkan dia tapi dengan cara kehinaan. A'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Saat dia jadi khatib hari raya, tiba-tiba dia sakit perut. Sakit perut, mungkin dia nggak bisa tahan lagi. Apa yang terjadi? Di situ akhirnya dia tahambur, dia punya kotoran. Mencret dia orang kita ya. Tahambur di mimbar. Kemudian dia keluar, orang pada ribut semua, menyingkir. Keluar tahambur-hambur tahinya nih sampai keluar-luar. Jadi waktu hari itu kacau sholat idnya. Tapi untung sudah sholat id kan. Kacau sholat idnya. Nah, jadi ada pengurus yang lain setelah kejadian itu datang ke rumah saya, dia cerita. Karena dia kan sering dulu ngundang saya di Penajam. Cerita begini, pakai ceritanya begini, kata saya, ya Allah, kata saya. Nah itu Allah mempermalukan dia dengan cara seperti itu. Karena sudah muyak orang mungkin ya, sudah masyarakat sudah muyak. Nah, setelah kejadian itu, dia ibarat kata mengundurkan diri, walaupun tidak ada ucapan, tapi dia sudah mengundurkan diri dan nggak pernah lagi datang ke masjid. Ya, nggak pernah lagi datang ke masjid. Ini bukan lagi kentut, tahid keluar, kalau sedikit aja kan apa-apa. Tahambur di mimbar, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau seandainya cuma kentut saja nggak batal khutbahnya, khutbah hari raya. Tapi kalau khutbah Jumat batal khutbahnya. Nah, jadi perhatikan, badan, pakaian, tempat mesti bersih dari segala najis. Nah, jadi kalau yang jadi kaum nih ya, kalau hari Jumat tuh bersihkan debu-debu di mimbar ini. Tapi alhamdulillah kayaknya bersih aja mimbar kita ini ya. Dibersihkan. Kalau ada yang mau pakai mengkilat supaya mimbarnya mengkilat, pakai apa namanya itu ya? Yang kayak untuk yang mobil itu supaya mengkilat, silakan, enggak apa-apa, itu enggak najis. Ya. Kemudian ya sebaiknya lah bersih mimbar tadi. Ya, mimbar tadi bersih dan sebagainya dan seterusnya. Nah, dan kemudian kalau saya sarankan kalau boleh ini diganti, tidak yang pakai kabel, tapi yang pakai wireless saja langsung. Ya, tidak ada pakai kabel-kabelan, tinggal pasang begitu aja, enak, ringan, nggak sakit. Ini kadang-kadang sakit ini. Makanya kadang saya lepas kacamata karena kalau ini bisa melar di sini. Ya ala kulli hal ya. Mohon maaf ya, ini cuma masukan saja.
Baik, lanjut. Syarat yang keempat, menutup aurat. Nutup aurat. Tidak boleh sang khatib terbuka auratnya. Tidak boleh sang khatib terbuka aurat. Ya tertutuplah aurat. Ini ada cerita lucu ya. Entah benar atau tidak, yang penting cerita lucu aja. Kan orang banyak tuh ada aja cerita-cerita yang lucu kan. Cerita si Pak Lui ke apa kan. Jadi sang khatib ini naik mimbar, berkhutbah dia. Nah di Banjar itu kan hampir rata-rata orang Banjar kalau berkhutbah itu pakai teks atau pakai buku atau pakai apa gitu kan ya. Balikpapan sebagian ada, sebagian tidak pakai. Kalau saya terus terang tidak pakai itu karena itu tidak wajib ya, tidak sunnah, tidak wajib. Itu mubah saja bagi orang-orang yang mungkin belum bisa, ya dia pakai teks saja. Jadi hampir rata-rata kebanyakan di Banjar kalau sang khatib itu dia pakai teks. Dan kalau tidak pakai teks itu kayak diomongin orang, itu kenapa nggak pakai teks, kata kayak orang ceramah saja. Padahal pakai teks itu tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, hukumnya mubah saja. Tapi ada sebagian saya dapati orang ketika sang khatib gak pakai teks diomongin, dia bilang, wah apa itu khatib gak pakai teks katanya, kayak orang ceramah aja. Bukan masalah teksnya, yang dibicarakan itu masalah isinya itu loh, isinya ya asalkan sesuai dengan syarat dan rukun khutbah tidak ada masalah. Nah jadi sang khatib ini pakai teks. Dia kan pakai teks itu megang tangan kiri teksnya. Kalau orang baru belajar itu atau orang baru naik mimbar, kalau dia bergetar, kelihatan banget tuh bergetar nih teks ini. Bergetar nih, teks ini bergetar nih. Dulu waktu saya di pesantren belajar khatib itu bergetar nih teks ini. Bergetar dia. Biasa itu orang baru demam panggung kan. Nah, jadi ketika dia naik mimbar tidak ada rasa gugup, teksnya juga bagus ya, teks tangan kiri, satu megang tangan kiri, satu megang tangan kanan supaya kertasnya ini tidak bengkok ya, sambil megang tongkat di tangan kanan, teks jadi begini modelnya. Nah jadi begini. Nah tapi yang anehnya sang khatib ini kakinya mengangkang, tidak lurus, mengangkang begitu. Dari awal khutbah sampai akhir khutbah begitu mengangkang saja. Selesai sholat ya, selesai khatib, kemudian jadi imam dan seterusnya, ditanya sama orang, oh Pak Imam, Pak Khatib, tadi kami melihat pian itu Masya Allah khatibnya bagus, suara lantang saja. Kemudian gak ada juga kami melihat pian gugup. Tapi kenapa sampean punya kaki mengangkang begitu loh? Mengangkang kenapa? Jar khatib. Waktu aku jadi khatib itu selawar katukku talinya putus. Tahu selawar katuk? Kolor. Nah, tapi kan kalau kolor itu kan pakai karet tuh. Ini seperti ini pakai karet. Ada yang tali itu kan selawar katuk itu kan terbuat dari itu kain gelapung, tepung gelapung tuh, nah di Banjar itu. Putus talinya. Kalau aku berdiri lurus, terpelorot. Daripada terpelorot, ya gimana ini? Kok kangkang tangan kiri megang teks, tangan kanan megang tongkat sama teks. Bagaimana ini? Paksa ku kangkang kaki tadi supaya jangan terpelorot. Dia terpelorot habis. Di atas mimbar terpelorot selawar katok tadi. Ala kulli hal. Baik, lanjut. Syarat yang kelima, berdiri bagi yang mampu. Diri, ya, khatib berdiri, jangan berkhutbah duduk, tidak ada khutbah duduk. Jadi berdiri, kecuali nanti duduk di antara dua khutbah. Kenapa kok ada duduk di antara dua khutbah? Itu untuk membedakan mana khutbah pertama dan mana khutbah kedua. Baik, lanjut. Kalau tidak mampu maka dengan berduduk. Duduk. Kalau ada umpama khatib nggak bisa berdiri, ya mau nggak mau duduk. Umpama nih di kampung itu cuman khatibnya cuman satu-satunya, nggak ada lagi yang pengganti. Pokoknya itu aja yang bisa. Kan kalau di kampung-kampung tuh kadang ya khatibnya itu aja, nggak ada lagi yang bisa mengganti. Nah
Kalau seandainya khotibnya cuma satu, tidak ada yang bisa mengganti dan dia cuma bisa duduk, ya duduk saja dari awal sampai akhir khutbah. Nanti untuk membedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, gimana caranya? Berdiam. Selesai khutbah pertama, diam dulu. Kurang lebih 1 menit atau 2 menit, baru dia nyambung lagi. Lanjut. Dan kalau tidak mampu, maka dengan tiduran sambil bermereng. Tidur bermereng, tapi tidak ada pang ya. Khotib gitu tidur bermereng, alhamdulillah. Tidak ada lah ya, belum ketemu lagi. Ya, terus. Tetapi alangkah baiknya kalau ada yang menggantikannya. Jadi gantilah, kalau sampai begitu ganti aja. Ini kalau di balik papan tuh ada khotib begitu, berarti khotibnya betul-betul dia nggak mau diganti. Kenapa? Amplopnya sayang hilang katanya. Ala kulli hal seperti itu khotib tadi ya. Ganti saja, ganti ya. Ganti yang lain. Ada satu masjid nih ya. Ini mohon maaf ya. Termasuk di sini juga saya nasihatin ya. Masjid ini memang sudah ada terjadwal. Khotib fulan ya. Khotib kan sudah setahun itu kan sudah terjadwal kan ya. Ala kulli hal. Tapi terkadang si masjid ini, pengurusnya ini tiba-tiba ngasih tahu, Pak, nanti sampean gak usah jadi khotib ya. Loh kenapa? Ini ada tamu dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Sang khotib ini ya sebenarnya setengah kecewa. Dan saya rasakan itu. Saya rasakan. Ya kalau sering sekali masjid ini membuat seperti itu. Ini ada tamu Pak dari ini, dari ini. Jadi yang khotib sampean gak usah turun hari ini. Oh, ya sudah kata sang khotib. Digantikanlah khotib itu sama tamu dari mana lah, kita nggak sebutkan namanya ya. Dari ini, dari ini. Nah, pernah masjid ini sering melakukan itu. Jadi saya tegur, Pak, ini ya, tolong, ini mohon maaf nih ya, bukan apa-apa. Sampai itu harus menghargai khotib-khotib atau penceramah-penceramah yang ada di Balikpapan. Ini guru-guru yang di Balikpapan nih, kalau soal alim Pak, nggak kalah dengan orang yang dari luar. Mereka alim. Tapi kenapa kalau datang tamu kok tiba-tiba sang khotib ini yang sudah terjadwal digeser, diganti khotib tamu? Bukan apa-apa sih, kasihan mereka. Akhirnya mereka yang sudah terjadwal nggak jadi khotib, nggak boleh juga datang ke masjid yang sudah terjadwal. Akhirnya mereka sholat di mana, di masjid apa begitu kan? Mungkin dalam hati, mungkin dalam zahirnya nggak apa-apa, tapi dalam hati jengkel dia itu, jengkel. Jangan begitu Pak. Nah kalau seandainya ada khotib seperti ada tamu ya, saya lihat satu dulu. Kalau standar-standar saja tamunya ini ya, ulama ustadz ini, kalau tidak ngalah-ngalahin atau standar saja dengan guru-guru di Balikpapan, jangan diganti-ganti. Kalau ada tamu silakan dia mau duduk salat situ, tapi jangan diganti jadwal orang, tidak boleh. Atau yang kedua, sampean tetap menjadikan itu tamu sebagai khatib, yang khatib yang sudah terjadwal ini tetap datang, jadikanlah dia imam. Dan jangan dikurang-kurangin dia punya bisyarah. Masalah bisyarah ini bukan masalah dunia aja Pak, tapi masalah kehidupan dia, karena ustadz itu dan semuanya punya kerjaan. Jangan diganti-ganti soal sedikit-sedikit ganti, dikit-dikit ganti, jangan. Tidak boleh gitu kata saya. Dan masalah ini ya kalau kami di Hadramaut, ini masalah sudah pernah bebuhan alumni Hadramaut menyampaikan ke Habib Umar. Artinya ini tiba-tiba yang mau di Balikpapan kan alumni banyak nih, alumni Hadramaut tiba-tiba datang dari alumni lain kepingin ngambil jadwal ini, dilaporkan ke Habib Umar, jangan dilakukan. Akhirnya Habib Umar bilang Pak, jangan begitu, nggak boleh. Kalau orang sudah terjadwal jadwalnya, silakan yang terjadwal maju. Nah yang datang jangan, itu kan tamu dia. Nah kalau seandainya pengurus ini ingin menjadwalkan juga tamu, ustadz yang telah terjadwal itu silakan datang, suruh dia jadi imam. Kalau dia tidak dijadikan imam, tidak dijadikan khatib, silakan datang. Bisyarahnya tetap, bisyarahnya
Tetap itu kan tanggung jawab. Jangan main-main seperti ini. Kasihan Ustadz tadi, kecewa dia. Kecewa dia. Dan terus terang saya pribadi saya pernah negur itu. Beberapa masjid saya tegur, jangan begitu kata saya. Ustadz lain nggak ada yang berani ngomong, saya berani ngomong sama sampean. Kenapa? Karena ini masalah ini pernah disampaikan ke Habib Umar. Jadi murid-murid ini menyampaikan masalah ini ke Habib Umar, dan Habib Umar mengatakan jangan begitu. Kalian nggak boleh ya menggeser-geser jadwal orang yang sudah ditentukan di situ. Habib Umar nggak suka. Dan memang itu wajar ya, karena di Indonesia itu ada bisyarahnya, itu wajar. Nah, jadi jangan. Jadi saya bilang ke masjid itu jangan. Kalau seandainya kepingin juga geser, itu tadi caranya. Sang khot yang imam khot yang terjadwal ini suruh jadi imam, bisyarahnya tetap bisyarah yang asli. Kalau nggak mau dijadikan imam, suruh datang tetap pendengar saja, kasih bisyarah dia. Kasih bisyarah. Nah, seperti itu. Balik bro, sekarang ini kita jadwal udah lama, tapi si khotibnya tempat lain dulu. Nah itu rezeki kaum di sini, rezeki kaum. Kalau ada seperti itu, pertanyakan, jangan-jangan khotib ini pura-pura terjadwal tempat lain karena bisyarahnya kurang di sini. Di sana 500, di sini umpama 3,5. Islamic Center gitu. Islamic Center bidanya. Iya. Tanyakan Islamic Center, mohon maaf enggak juga besar-besar, sama aja standarnya kayak di Balikpapan pada umumnya. Nah, cuman kenapa ini? Makanya tadi terus terang saya ngerti masalah ini. Kenapa khotib itu nggak datang? Tanyakan ke pengurus, bisyarahnya berapa? Itu loh masalahnya di situ. Jangan dikatakan, oh ini khotibnya ini urusan dunia aja. Nah, bukan masalah dunia nih. Ini masalah penghargaan dengan ulama, penghargaan dengan ilmu tadi. Nah begitu. Kalau nggak mau yang seperti itu, bicaranya murah, yang sederhana, carilah ustadz-ustadz yang levelnya sederhana saja. Malahan dia senang seperti itu. Nah ini saya mengatakan demikian, harus kita seimbang nih, ya, antara pengurus dengan ustadz-ustadz yang kita undang ini. Nah seperti itu. Jangan kalah sama ngundang-undang artis dan sebagainya. Nah, terkadang saya kadang negur juga sama orang ini ya, pengurus. Terkadang kita undang penceramah, masya Allah, dari mana mana ini kita ngasihnya sampai 20 juta, belum lagi sampai pesawatnya, hotelnya, akomodasi, datang pakai mobil Alphard, dijemput pulang begitu juga, masya Allah, luar biasanya. Yang datang ya orang-orang situ juga. Nanti selesai ceramah ditanya apa ceramah isinya, lucunya aja, lucu penceramahnya. Kalau mau lucu jangan undang penceramah, pelawak sekalian, komedian sekalian. Nah ini harus kita rubah, kita punya pemikiran seperti itu. Nah jadi saya bilang sama kemasjid tadi, saya bilang, nah kecuali yang datang ini ulama besar yang mereka punya sanad keilmuan yang tinggi, memang luar biasa. Sang khatib yang pertama itu yang terjadwal, dia malah senang digantikan sama ulama itu, malah senang, pasti itu. Ya, tapi kalau standar-standar jangan kata saya. Nah jadi setelah saya kasih masukan itu, setelah saat itu pengurus ini nyampaikan ke pengurus yang lain, ketuanya, dan disitulah dirubah mindsetnya. Jadi kalau ada tamu sederhana saja tamunya, ya silakan jadi tamu, tapi tetap sang penceramah ustadz yang pertama tetap datang, bisyarahnya dikasih dan sebagainya dan seterusnya. Nah kata saya begitu caranya untuk menghormati ilmu, menghormati ulama. Nah, jadi penting sekali ya, toleransi ini harus seimbang ya, saling lihat melihati. Ala kulli hal. Sampai mana tadi kita sudah? Apa tadi? Habiskah? Yang kelima tadi kah? Apa tadi syarat kelima? Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ada yang keenam lagi? Ada. Ya sudah, nanti kita sambung lagi ya. Yang keenam, insya Allah. Insya Allah kami nanti berangkat tanggal 2 Februari. Jadi nggak ketemu ya, minggu depan, minggu akan datang nggak ketemu.
2 Februari kami berangkat umrah lagi. Kembali mungkin tanggal 16. Ya, kalau kembalinya dari Surabaya dari Saudi ke Surabaya itu tanggal 15. Balik ke Balikpapan tanggal 16, tapi nggak tahu apakah saya langsung balik ataukah tinggal di Surabaya dulu untuk beberapa hari. Ya, karena sambil ngurus anak santri saya yang kepingin sekolah ke Hadramaut, insya Allah akhir April habis hari raya Idul Fitri itu berangkat mereka 4 orang. Jadi mau ngurus sekalian itu. Hai, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Yang kepingin berumrah bulan puasa harga 42 juta 13 hari. Yang kepingin haji langsung 195 juta. Terakhir pendaftaran tanggal 30 Maret. Siapa yang berminat maka insya Allah kami siap membantunya. Dan nanti kalau umrah biasa harganya 32 juta. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.